Ustaz Muhammad, silakan, ada yang ingin disampaikan kembali? Ya, baik. Pertama-tama saya ingin mengklarifikasi teman-teman. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ke saya terkait hal-hal yang sebetulnya tidak benar, tidak jelas kebenarannya. Banyak. Kalau teman-teman mendapatkan kabar-kabar yang berdatangan dari sumber-sumber yang tidak kredibel, ya, itu sebetulnya nggak usah terlalu mudah dalam men-share, ya. Seperti misalnya ada yang bertanya apakah pasukan Turki sudah tiba ke Gaza, ada yang mengatakan juga TNI sudah ada dikirim ke Gaza. Ya, jadi kalau ada kasus seperti ini, kalau ada berita-berita seperti ini, antum cek dulu sumber-sumbernya, ya, kredibel atau enggak. Kalau tidak kredibel sudah tinggalkan saja, jangan di-share, karena ini khawatir malah memperburuk susah kondisi yang sudah ada seperti itu. Dan terkait masalah Gaza ini, teman-teman, saya ini 10 tahun di Gaza ini, saya selalu mendengar curhatan anak-anak orang-orang Gaza terkait bahwa Indonesia ini adalah negara yang sangat diharapkan oleh warga Palestina, karena mereka sudah hampir kehilangan kepercayaan terhadap negara-negara sekitar. Kita tahu negara-negara sekitar Palestina ini banyak yang melakukan normalisasi perdamaian dengan Israel. Namun ketika ada sebuah isu beredar bahwa pejabat tinggi Israel ini pernah melemparkan isu, dia mengatakan di beberapa media bahwa ada sebuah negara besar beragama Islam yang akan ikut normalisasi dengan Indonesia dengan Israel. Nah, satu isu itu berhembus, saya bertanya kepada mereka. Saya kira mungkin itu Indonesia. Saya bertanya kepada orang sekitar orang Gaza. Mereka bilang enggak mungkin, mustahil. Satu kata tegas mereka bilang, enggak mungkin orang Indonesia meninggalkan kita. Saya juga sering ingatkan kepada mereka di Gaza bahwa Indonesia adalah satu di antara beberapa negara yang sampai saat ini tidak memiliki hubungan politik bilateral dengan Israel. Tidak ada kedutaan besar Israel di Indonesia. Hal ini semakin menambah besar rasa cinta mereka terhadap Indonesia, semakin mengangkat kepercayaan mereka terhadap Indonesia. Permintaan saya, teman-teman, jangan kecewakan mereka, jangan melemparkan isu-isu yang semakin memperburuk situasi, bahwa yang terjadi di Gaza adalah drama. Ada teman-teman liberal itu, orang-orang liberal yang mereka menyebarkan namanya itu hashtag Hollywood. Ada Hollywood, ada Bollywood, ada Hollywood. Mereka bilang ini semua. Gimana nurani kita? Gimana rasa kemanusiaan kita melihat anak-anak dibantai, berdarah-darah, meninggal, tapi kita malah mengolok-olok warga Palestina. Dan terakhir saya ingin sampaikan, teman-teman, kita semua sudah sepakat bahwa ini adalah masalah kemanusiaan. Ini adalah kejahatan di depan mata kita. Pesan saya yang selalu saya sampaikan kepada kalian semua, bersuaralah, jangan diam. Karena saya tegaskan, diamnya kita di depan kezaliman adalah sebuah kezaliman. Diamnya kita di depan kejahatan adalah sebuah kejahatan. Kita jangan diam, suarakan, karena diamnya kita adalah kejahatan. Baik, mungkin di sini saya juga ingin mengklarifikasi agar ada dua sisi, ya, keseimbangan. Baik, sampai suara kami terdengar, Ustaz Muhammad, ada jelas suaranya? Ya, ada. Saya ingin menyampaikan. Baik, saya ingin menyampaikan sekali lagi satu sisi klarifikasi agar terjadi keseimbangan dari dua sisi, baik di Indonesia ataupun di Palestina, yang sama-sama kita sepakati bahwa hoax itu sekarang penyakit yang sangat berbahaya. Ya, seperti juga Allah tegaskan di Quran surah 49 ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang-orang yang tidak jelas, yang menyimpang, membawa berita-berita juga yang tidak pantas, tidak jelas, maka kita mesti cek and recheck, jangan mudah untuk di-share. Ini tentu berlaku untuk kita, dan saya ingatkan kepada saudara-saudariku sebangsa setanah air, seperti tadi disampaikan Ustaz Muhammad, ada beberapa isu yang sampai ke Palestina yang juga bukan hanya menebarkan berita-berita yang mungkin menurut kita itu bagus, tapi ternyata itu memperburuk suasana di sana, ya. Seperti tadi ada berita bahwa TNI sampai ke sana, ada pasukan sufi, ada macam-macam. Udah tepikan semua hal yang demikian itu. Dan juga teman-teman di sana tidak perlu banyak dianggap, ya, kalau ada orang-orang yang tidak kompeten, tidak mewakili, dan sudah diketahui, ya, penyimpangan-penyimpangannya, dan sudah diketahui hal-hal yang kontroversialnya. Jadi yang demikian di bahasa Al-Quran sudah jelas, diacuhkan saja.
Ya wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayati la yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqulu ma'hum. Ya, di Quran surah keempat ayat 140, kalau ada orang-orang sudah tidak jelas mengingkari ayat-ayat Allah atau bahkan mengolok-olok atau bikin yang enggak pantas itu terjadi, maka kaidah Quran mengatakan jelas dalam semua ketentuan di kitab, baik dulu ataupun saat ini di Al-Quran, khususnya di kitab, maka acuhkan saja. Ya, itu tidak mewakili representasi umat Islam yang tadi disampaikan di sini, atau bahkan saya katakan tidak mewakili representasi bangsa Indonesia. Karena kita tegas sebagai bangsa, kita punya aturan yang kita sepakati, undang-undang dasar kita. Ya, kemudian juga kita punya aturan-aturan yang kita sepakati dari father founding kita sampai dengan sekarang, itu dijaga ketat. Jangan khawatir, saya ingin katakan bahwa banyak para pejuang kita yang menegakkan nilai-nilai kebangsaan, baik di parlemen, ya, di eksekutif pun demikian, di legislatif tadi saya sampaikan, dan seluruh lapisan bangsa insyaallah menjaga pesan luhur dari pesan pembukaan undang-undang dasar kita, yaitu negara kita sudah sepakat bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan ini dipegang teguh. Ya, selama undang-undang ini masih ada, tidak berusaha ada yang mengubahnya, mengotak-atiknya, maka prinsip bernegara kita insyaallah akan tetap utuh visi kita terhadap Palestina. Yang kedua, kita punya pesan sejarah. Sekali lagi, ikatan sejarah yang sangat kuat yang tersatukan bahkan di bendera yang jaket antum pakai itu. Ya, yang saya sampaikan di sini bahwa Indonesia punya sejarah dengan Palestina sejak awal dari rahim kemerdekaannya sampai dengan saat ini, dan ini yang menjadikan pesan ini sampai ke setiap lubuk masyarakat Indonesia, umat Islam khususnya yang memang punya nilai-nilai emosional yang kuat dengan tokoh mufti besar Syekh Muhammad Al-Amin Al-Husaini. Ya, mudah-mudahan insyaallah dengan pertemuan di malam hari ini banyak pencerahan yang kita dapatkan, khususnya informasi-informasi positif kepada masyarakat. Dan ini bagian terakhir Ustaz Muhammad yang saya ingin coba konfirmasikan sebelum kita berikan statement juga bagi saudara-saudari kita di Palestina di sana. Ini situasi yang sangat luar biasa, rasa cinta, sayang, doa, perhatian menjadikan tanpa batas. Jadi kalau Ustaz Muhammad sekarang lihat yang live saja, kan, yang memberikan doa, ini udah nggak bisa keukur bagaimana kecepatan luar biasanya, ya, naik turun dari doa-doa yang sampai sudah mungkin puluhan ribu yang sampai di malam hari ini saja, dan kalau digabungkan saya sangat punya keyakinan jutaan, puluhan bahkan ratusan juta, ya insyaallah doa kami mengalir untuk teman-teman di Palestina.